Media Vietnam Soha.vn pun turut menyoroti komposisi pemain yang dipanggil Kluivert ke skuad Merah Putih. Bahkan media itu takjub dengan mahalnya nilai skuad Merah Putih Indonesia. Nilai skuad Timnas Indonesia mencapai 37,5 juta euro atau setara dengan 637,5 miliar rupiah. Tulis media itu dilansir suara.com Rabu 25 Mei 2025. Tak hanya itu saja, nilai pasar skuad Garuda disebut media tersebut hampir 3 kali lipat dari market value skuad China. Selain menyoroti tingginya nilai skuad Timnas Indonesia, media Vietnam itu juga menyindir kualitas skuad China yang dinilai kalah jauh. Menurut Soha, skuad Timnas China memiliki kualitas yang rendah jika dilihat dari daftar pemain yang dipanggil. Dalam daftar pemain terbaru yang dipanggil, pelatih Branko Ivankovic tidak ada satupun pemain yang bermain di luar negeri, paparnya. Beralih pada berita selanjutnya, bek Timnas Indonesia Mads Hilgers menikmati waktu senggang 1 hari yang diberikan pelatih dalam pemusatan latihan skuad Garuda di Bali. Mads Hilgers baru tiba di Bali pada Selasa 27 Mei 2025 malam. Pada Rabu 28 Mei, seluruh pemain Timnas Indonesia diliburkan selama 1 hari. Ya, dari pantauan Bolo.com, di Demeru Sanur, beberapa pemain tampak berlatih di tempat gym seperti Justin Hubner, Saini Petinama, Dane James, hingga Stefano Lillipelli. Bek FC20 itu juga ikut berlatih ringan dan menjadi pemain terakhir yang keluar dari tempat kebugaran. Lalu sang kapten Jay Itzes memilih untuk relaksasi di kolam renang. Usai berlatih ringan, semua pemain memiliki agenda masing-masing. Selain menjaga kondisi, para pemain juga rileks dengan bermain-main di pantai. Namun, Miss terkaget-kaget dengan kemacetan di Bali. Bali, khususnya di wilayah selatan, memang sangat macet kalau menggunakan kendaraan roda 4. Macetnya di sini gila, tulisnya di Instastory. Miss sebenarnya sudah pernah ke Bali saat ia masih kecil. Tentu kondisinya sangat berbeda karena saat ini Bali sangat padat dengan wisatawan. Next, bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, dipastikan tidak akan mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Merah Putih di Bali pada 26 hingga 31 Mei 2025. Pasalnya, Kevin Dix masih menjalani 1 pertandingan lagi bersama klub asal Denmark FC Copenhagen. Kevin Dix akan bermain membela FC Copenhagen melawan Silkeborg IF dalam final Piala Denmark 2024-2025 di MCH Arena Herning pada Kamis 29 Mei. Pertandingan tersebut akan digelar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bek berusia 28 tahun itu menyampaikan kepastian tidak akan bergabung bersama Timnas Indonesia di Bali melalui akun Instagram pribadinya. Kemungkinan besar Kevin Dix akan gabung bersama Timnas Indonesia di Jakarta. Hai semuanya, saya banyak menerima pertanyaan mengenai Bali. Saya tidak akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali karena saya masih punya 1 laga sisa pada 29 Mei 2025, ucap Kevin Dix. Ya, sementara itu, alasan Jordi Amat belum gabung TC Timnas Indonesia karena sakit. Dokter Timnas Indonesia Alvan Asyar menyatakan Jordi Amat belum bisa bergabung latihan dengan para pemain lain akibat radang tenggorokan parah. Jordi kami sarankan beristirahat karena mengalami radang tenggorokan fase akut. Saat ini kondisinya terus membaik, kata Alvan di situs Kita Garuda. Ya, meski kondisinya belum maksimal, tim medis senantiasa memeriksa pemain 32 tahun itu. Rencananya, Jordi Amat akan diberi program latihan khusus pada Kamis 29 Mei. Ia telah mendapat penanganan medis dan kini kondisinya membaik. Jordi direncanakan mulai latihan terpisah pada 29 Mei 2025. Tepatnya Kamis untuk memulihkan kebugaran, tulis situs Kita Garuda. Sementara itu, untuk Martin Paes, dipastikan tak akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali. Karena alasan jadwal pertandingan, Martin Paes harus melewatkan TC Timnas Indonesia di Bali. Dia baru akan bergabung dengan para pemain di Jakarta jelang laga menghadapi Cina. Kiper andalan Timnas Indonesia Martin Paes tidak mengikuti TC di Bali dan langsung bergabung di Jakarta. Tulis salah satu akun sepak bola di media sosial. Ya, Dallas FC memang masih menjalani kompetisi MLS 2024-2025 yang baru memasuki pekan ke-15. Martin Paes dikabarkan baru akan bertolak ke Jakarta setelah laga Dallas FC melawan Philadelphia pada 1 Juni 2025. Hal ini dikarenakan Paes masih ada jadwal tanding bersama FC Dallas hingga 1 Juni 2025. Lanjut mereka. Hadapi timnas Cina, timnas Indonesia diminta asah akurasi tendangan bebas. Ex pelatih Persipura Jayapura, Tony Ho,
menyarankan pada timnas Indonesia untuk mengasah akurasi tendangan bebasnya jelang duel lawan timnas Cina. Timnas Cina diprediksi bakal banyak bertahan saat bertandang di SUGBK Jakarta 5 Juni 2025 di matchday 9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prediksi tersebut dilontarkan oleh Tony Ho. Strategi ini sebelumnya pernah sukses dilakukan pelatih Branko Ivankovic saat mengalahkan Jay Itzes dan kawan-kawan dengan skor 2-1 pada pertemuan pertama kedua tim di Youth Center Stadium Qingdao 5 Oktober tahun lalu. Timnas Indonesia yang kala itu masih ditangani Shin Tae-yong ketinggalan 0-2 di babak pertama. Guna mengejar defisit gol, paruh kedua Timnas Indonesia mengurung lini belakang The Dragons, julukan Timnas Cina. Namun hanya 1 gol dari Tom Hai pada menit ke-84 yang bisa tercipta. Di kandang sendiri saja, Cina main bertahan apalagi sekarang mereka jadi tim tamu. Saya masih yakin pelatih Branko Ivankovic masih mengutamakan pertahanan kuat di Jakarta nanti, kata Tony Ho. Pelatih senior asal Makassar ini mengamati saat tandang lalu, pemain timnas Indonesia sempat frustasi. Mereka lantas kehilangan akal untuk menjebol gawang Cina. Tony Ho kemudian meminta skuad asuhan Patrick Kluivert agar tak terburu-buru lagi dalam menekan lawan. Ia meminta mereka untuk disiplin menerapkan taktik yang digunakan Patrick Kluivert. Menghadapi tembok raksasa Cina harus main sabar. Meskipun Patrick Kluivert telah menyiapkan beberapa taktik untuk membongkar pertahanan lawan, tapi kuncinya tetap di pemain, ujarnya. Mantan pelatih PSM ini memuji keputusan Patrick Kluivert memanggil pemain seperti Egy Maulana Fikri, Sayuri Bersaudara, Stefano Lillipelli, dan Beckham Putra. Ya, pemain-pemain ini punya kecepatan dan skill individu bagus. Namun mereka harus dapat dukungan dari gelandang agar alur serangan tidak terputus di tengah jalan. Postur kecil yang dimiliki Egy, Yakob, dan Beckham Putra berpotensi pelanggaran, ucapnya. Berikutnya dari pelanggaran itulah, menurut Tony Ho harus bisa dimaksimalkan jadi gol. Jadi untuk itulah skuad Merah Putih harus mengasah akurasi tendangan bebasnya. Patrick Kluivert harus punya banyak variasi tendangan dari bola mati, ini sangat penting. Jika mencetak gol dari open play sulit dilakukan. Stefano Lillipelli punya keahlian eksekusi tendangan bebas, tuturnya. Bahkan timnas Indonesia, pelatih Cina Branko Ivankovic menjanjikan permainan menyerang saat berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ivankovic memahami situasi sulit yang dihadapi anak asuhnya. Kegagalan meraih poin bisa memupus impian Cina ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, kemenangan atas timnas Indonesia jadi target dan untuk memenuhi target tersebut, pola permainan menyerang bakal jadi tumpuan. Kalau mau masuk babak kualifikasi selanjutnya, langkah pertamanya adalah menang di laga ini lawan Indonesia, sehingga tim ini harus bermain ofensif dan berani menyerang, kata Ivankovic dilansir dari Yahoo. Tentu kami harus menggunakan alokasi taktik yang masuk akal untuk pemain dan para pemain harus berlari kencang untuk mengimplementasikan pendekatan taktik dan meraih target, sambung pelatih asal Kroasia itu. Ivankovic pun yakin anak asuhnya bisa mengemban tugas berat dan penuh tekanan saat melawan timnas Indonesia dan Bahrain. Sebagai atlet profesional, apalagi mereka terpilih masuk ke timnas, mereka harus bisa menangani tekanan dalam pertandingan. Kami percaya pemain bisa mengubah tekanan jadi motivasi, ucap pria yang pernah melatih timnas Iran dan juga Oman. Menyerang total bisa menjadi bumerang bagi Cina, juga bisa menjadi buruk bagi timnas Indonesia jika para bek timnas Indonesia tidak waspada. Cina yang baru mengemas 6 poin dari 8 laga menempati peringkat buncit di grup C yang berisi 6 kontestan. Dengan sisa 2 laga, Cina dipastikan tidak bisa masuk ke posisi 2 besar. Satu-satunya cara menjaga kesempatan ke Piala Dunia tetap terbuka adalah menempati posisi 4 besar dan kemudian berlaga pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Indonesia setidaknya butuh 4 poin dari 2 laga sisa untuk mengamankan asa menuju Piala Dunia tahun depan. Berita selanjutnya, bek kawakan Jordi Amat seakan menghilang dari pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia, padahal ia sudah tiba di Bali. Timnas Indonesia sudah memulai rangkaian TC untuk persiapan melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 sejak Senin 26 Mei 2025. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa Jordi Amat tak terlihat dalam barisan pemain? Padahal bek yang berkarir di Johor Darul Ta'zim ini sudah berada di Pulau Dewata. Ia bahkan mengungkapkan fasilitas tempat latihan di Bali sangat bagus. Nah, di hari kedua TC pada Selasa 27 Mei 2025, Jordi Amat juga tak menampakkan batang hidungnya lagi. Dalam latihan hari kedua, ada 3 tambahan pemain yang ikut bergabung, yaitu Beckham Putra, Calvin Verdong, dan juga Justin Hubner.
Menghilangnya Jordi Amat lantas membuat banyak netizen penasaran kemana bek 33 tahun itu pergi. Kenapa Jordi Amat tidak ada? Padahal dia sudah datang, komentar Aldi. Pangeran Jordi tidak kelihatan latihan, seru Blue. Ada yang tahu kenapa Jordi Amat 2 hari tidak ikut latihan? Tulis dia. Menariknya, ketika Jordi Amat absen 2 hari latihan, akun media sosial Timnas Indonesia mengunggah kode emoji Garuda dengan telepon. Hal ini menandakan bakal ada nama lain yang kemungkinan dipanggil oleh Patrick Kluivert ke tim Merah Putih. Apalagi Patrick Kluivert tidak menutup pintu untuk memanggil pemain baru lagi ke skuad Garuda. Sebelumnya, pelatih asal Belanda tersebut mencoret Septian Bagaskara yang mengalami cedera. Sebagai gantinya, pelatih 48 tahun itu memanggil Beckham Putra ke Timnas Indonesia. Nah, situasi tersebut bisa saja membuat Patrick Kluivert akan mencoret Jordi Amat diganti pemain lain. Salah satu nama yang diinginkan banyak supporter adalah bek jangkung Elkan Bagot untuk dipanggil lagi. Namun, Patrick Kluivert juga menjelaskan bagaimana situasi Elkan Bagot untuk dipanggil ke Timnas Indonesia. Dia bilang bahwa dia takut kehilangan posisinya di klub tempat dia bermain. Jadi dia memilih untuk tidak dipanggil, jelasnya. Assamese Hilgers untuk tampil perdana di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK kian terbuka lebar. Bek berusia 24 tahun itu resmi bergabung dalam pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia di Bali jelang duel krusial menghadapi Cina dan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Hilgers diumumkan lewat unggahan Instastory resmi Timnas Indonesia pada Rabu 28 Mei 2025. Dalam video singkat tersebut, Hilgers terlihat menyapa beberapa rekan setimnya seperti Stefano Lillipelli, Joy Pelupelsi, dan juga Dan James. Tanda awal kebersamaan di skuad Garuda. Masuknya pemain FC20 ini tentu menjadi tambahan amunisi penting bagi pelatih Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan meladeni Cina di SUGBK pada 5 Juni mendatang, laga yang bisa menentukan langkah Merah Putih menuju Piala Dunia 2026. Hilgers sebelumnya sempat diragukan tampil karena mengalami cedera saat FC20 menghadapi NEC Nijmegen di babak playoff Eredivisie. Namun ia telah pulih dan kembali merumput dalam laga final playoff kontra AZ Alkmaar Minggu 25 Mei dengan catatan bermain selama 76 menit. Menariknya, 3 caps internasional yang telah dikoleksi Hilgers sejauh ini seluruhnya terjadi di laga tandang. Itu berarti, jika tampil pada 5 Juni nanti, Hilgers akan mencatatkan debut di hadapan publik sendiri. Sesuatu yang pastinya ditunggu-tunggu oleh fans Timnas. Namun, satu catatan minor masih melekat. Dari 3 penampilannya bersama Timnas Indonesia, Hilgers belum merasakan manisnya kemenangan. Rekornya adalah 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Akankah debut di SUGBK menjadi panggung pertama Hilgers merayakan kemenangan bersama Garuda? Ya, kita tunggu aksinya di Jakarta nanti. Timnas Indonesia sudah memanggil 32 pemain untuk persiapan melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun nantinya, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akan mencoret 9 pemain karena hanya 23 nama saja yang bisa didaftarkan. Dan sesuai regulasi AFC, hanya ada 23 pemain saja yang bisa didaftarkan di laga lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, mau tak mau, Kluivert harus mencoret 9 nama dari skuad yang didaftarkan saat melawan Cina 5 Juni 2025 dan Jepang 10 Juni 2025. Untuk yang pasti dicoret ada Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Pasalnya Paes dan Marcelino terkena akumulasi kartu, sehingga membuat mereka terpaksa absen di laga selanjutnya, yakni saat melawan Cina. Kemungkinan posisi Paes digantikan Emil Audero. Pasalnya, sampai saat ini, mantan kiper Inter Milan itu belum pernah debut bersama skuad Garuda meski sudah dinaturalisasi sejak Maret 2025 lalu. Untuk posisi Marcelino Ferdinand, kemungkinan bisa diambil alih oleh Ricky Kambuaya atau Rafael Struijk. Pada saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain pada Maret 2025 lalu, Marcelino bertugas di belakang oleh Romeni. Jadi Ricky Kambuaya atau Rafael Struijk bisa menjadi opsi pengganti. Selain Paes dan Marcelino, ada sejumlah nama yang berpotensi dicoret. Bukan karena tidak bagus, melainkan persaingan di setiap lini sangatlah ketat. Seperti Pratama Arhan dan Yance Sayuri bisa saja dicoret karena Kluivert memiliki Calvin Verdong, Dan James, dan Saini Patinama. Lalu di depan ada Ramadan Sananta, Stefano Lillipelli, dan Beckham Putra juga bisa saja dicoret. Untuk 2 nama terakhir, Beckham dan Lillipelli pertama kali dipanggil ke skuad Kluivert.
Jadi jika ingin didaftarkan saat melawan Cina, keduanya harus bekerja keras meyakinkan tim kepelatihan Kluivert selama TC Timnas Indonesia. Berikut ini adalah 9 pemain yang berpotensi dicoret untuk laga Timnas Indonesia versus Cina. Yang pertama ada Martin Paes, kemudian Reza Arya, berikutnya Marcelino Ferdinand, ada Sandy Walsh, Pratama Arhan, Yance Sayuri, Ramadan Sananta, Stefano Lillipelli, dan juga Beckham Putra.